Bagaimana menyelesaikan pertengkaran adik kakak yang sedari kecil sering bertengkar dan sampai dewasa ternyata belum terselesaikan? Pertanyaan dari seorang ibu dari Gunung Sindur. Jadi sejak kecilnya sering bertengkar, tetapi dewasanya ternyata belum kelar-kelar terselesaikan. Iya. Pertama, ini adalah salah satu contoh bahwa pertengkaran anak itu jika tidak terselesaikan, anak tidak diajak untuk mengambil pelajaran, anak tidak diajak untuk melakukan refleksi, maka pertengkaran itu bukan hanya tidak selesai, melainkan juga menimbulkan permusuhan. Yang kedua, ada kalanya tidak sampai pada tingkat permusuhan, tetapi antar anak ini, apakah antar anak dengan seluruh saudaranya ataukah dengan saudara yang tertentu, lebih irritable. Irritable itu lebih, kalau yang ngomong saudaranya yang lain dia nggak tersinggung, tapi kalau yang ngomong saudaranya ini dia lebih mudah sakit hati. Kemudian yang ketiga, kita tidak bisa mengharapkan perubahan itu terjadi begitu saja. Kita berdoa itu baik, sangat dituntunkan, tetapi Masya Allah kita melihat bahwa perintah untuk berdoa itu senantiasa mengiringi perintah untuk memperbuat hal-hal yang benar, hal-hal yang tepat, dan mengilmuinya. Dan setiap kesungguhan kita kemudian kita iringi dengan berdoa. Artinya doa itu harus, tetapi selain doa itu kita juga perlu melakukan upaya-upaya yang jelas. Sebagaimana tawakal itu bukan di akhir, tawakal itu di awal, di pertengahannya hingga akhirnya. Ketika kita keluar rumah, maka doa kita adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wa la quwata illa billah. Maka dengan kesadaran serupa pula bahwa sungguh kita ini lemah tak berdaya, kita perlu melakukan perbaikan. Kemudian berikutnya lagi, agar seseorang itu dapat menyadari, agar seseorang itu dapat melihat masalahnya, bahwa ada sesuatu yang salah pada dirinya, maka kita membantu. Dalam hal membantu ini, hal penting yang perlu kita perhatikan ialah jangan sampai kita tergesa-gesa menasihati, jangan sampai kita tergesa-gesa di dalam memberikan arahan, dan jangan sampai kita tergesa-gesa di dalam menilai satu sama lain. Karena walaupun mereka tidak saling bermusuhan misalnya, jadi ada dua kemungkinan ya. Yang satu sampai pada tingkat permusuhan. Kalau tingkat permusuhan, misalnya tadi dua saudara, boleh jadi, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi, boleh jadi yang satu sudah memusuhi saudaranya, tapi yang satu tidak. Apapun itu, tetap akan mudah saling bertengkar setelah mereka dewasa. Atau yang kedua, mereka memang sudah saling memusuhi. Kalau saling memusuhi, akan lebih mudah lagi terjadi pertengkaran di antara mereka. Atau yang ketiga, mereka tidak saling memusuhi, tetapi mereka ini sudah punya persangkaan buruk, sudah punya sensitivitas, sebenarnya bukan sensitivitas sebenarnya, melainkan irritability, lebih mudah tersinggung kalau perkataan itu disampaikan, diucapkan oleh saudaranya ini, gitu ya. Tapi apapun itu, yang diperlukan ialah mengajak untuk melakukan refleksi. Ketika melakukan refleksi, maka yang perlu kita lakukan ialah mengajak berbincang anak yang tampaknya lebih jernih, atau anak yang lebih mudah untuk diajak komunikasi, mengajak. Dan kita perlu berhati-hati dalam menilai, tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan. Ketika misalnya saya ini sebenarnya yang nggak pengen, sudah besar, sudah punya anak 3 kok ya masih sering ribut. Tapi dia itu, saya itu juga sering ngayel, saya itu sering kesal, saya sering jengkel. Nah, kita perlu petakan apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan oleh misalnya adikmu atau oleh kakakmu itu. Ketika dia melakukan begitu, apa yang kamu lakukan terhadapnya? Ini satu sisi. Dalam hal ini hendaklah kita menahan diri. Mohon maaf. Jadi hendaklah kita menahan diri
dari tergesa-gesa melakukan penilaian apalagi menyimpulkan. Tetapi poin-poin yang kita dapati dari refleksi tadi, dari menggali pertanyaan itu, dari berbincang-bincang yang enak, dan ini bisa memerlukan waktu lebih dari 2 kali gitu ya. Pertama itu ada kecenderungan untuk menampakkan baiknya dirinya dan buruknya saudaranya. Nanti kalau sudah kedua, ketiga, keempat, jadi memang itu perlu sabar. Nah, kalau sudah kedua, ketiga, keempat itu akan cenderung lebih apa adanya. Dari sini barulah mengajak bicara saudara yang lainnya. Dan ketika berbicara, jangan sampaikan bahwa saya tadi atau bapak tadi atau ibu tadi sedang nanyai saudaramu, gitu ya. Pada awalnya kita menanyai sama seperti ketika kita menanyai yang pertama, tidak berbohong bukan mengatakan tidak berbicara dengan dia, tapi juga tidak mengawali dengan perbincangan. Saya tadi sudah tanya, kenapa? Karena ini akan bikin tidak nyaman. Karena ini yang mudah tersinggung di antara mereka ini. Baik mudah tersinggung karena memang mudah tersinggung saja, ataukah karena mereka memang sudah ada permusuhan di antara mereka. Sekali lagi, mereka sering bertengkar walaupun sudah dewasa, tidak selalu karena mereka sudah bermusuhan. Bagaimana tadi saya sampaikan. Tetapi karena ini sudah sampai dewasa pun masih sering bertengkar, itu artinya minimal di antara mereka itu sudah ada suudzon, sudah ada persangkaan buruk kepada saudaranya, sehingga kalau saudaranya bicara dia lebih mudah tersinggung. Karena itulah tidak menyampaikan. Kita menggali, gitu ya, sebagaimana menggali terhadap saudara yang lain. Dari sini kita sendiri yang perlu melakukan refleksi, mencoba mendudukkan masalah, lalu menggali lagi, menanyakan lagi. Yang dari sana akhirnya kita dapat mengambil hal-hal baik. Hal-hal baik, maksudnya hal-hal baik itu apa? Perkataan baik dari saudaranya, misalnya kakaknya, misalnya tentang adiknya kita sampaikan. Kemarin itu saya ngobrol-ngobrol dengan kakakmu. Kakakmu itu bilang hal-hal baiknya kita sampaikan. Hal-hal baiknya kita sampaikan. Bahkan kalau misalnya kita ada rekaman bagian itu saja, jangan semuanya. Sampaikan ini loh. Bapak itu sampai merasa penting untuk merekam itu. Diam-diam Bapak rekam misalnya. Diam-diam merekam. Nah, ini kalau memungkinkan. Tapi pada pokoknya ialah menunjukkan bahwa saudaranya ini juga pengen nyaman dengan dia gitu. Nah, kalau kemudian di antara mereka sudah mereda, maka barulah dapat diajak melakukan refleksi bersama. Kita ini sudah tua. Anak-anakmu ini juga perlu dapat pelajaran yang berharga. Anak-anak ini juga perlu lihat contoh yang baik. Ini kan nggak nyaman kalau nanti anak-anak belajar bermusuhan justru dari orang tuanya. Kalau mereka belajar bermusuhan dari orang tuanya, mereka akan lebih sulit lagi dinasihati dan seterusnya, gitu ya. Jadi dalam hal ini poin pentingnya ialah kita perlu membantu mereka dengan jernih, proporsional, dan tidak tergesa-gesa. Wallahu a'lam bishawab.